Di matamu ada. Adakah PBB di hatimu? Ada. Adakah PBB di dadamu? Ada. Mana dia? Ini PBB. NKRI. Halo guys, siang. Welcome back to my channel, Ivan Ababan. Siang ini kita akan ke PBB PAC Duren Sawit untuk berkenalan dengan teman-teman yang ada di sana. Kita akan ke sekretariatnya. Oke guys, yuk ikutin terus yuk. Oh iya guys, jangan lupa dukung terus channel YouTube Ivan Ababan dengan cara like, share, and subscribe. Tombol merah yang di bawah ini. Oke, thank you guys. Oh iya, saya lupa. Saya pakai seragam Pemuda Batak Bersatu untuk menghadiri acara rapat yang diadakan di Bekasi jam 2 siang nanti. Bagaimana keseruannya? Betahamu dohot. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Kita akan ke kantor sekretariat PBB PAC Duren Sawit yang ada di depan HKBP Duren Sawit. Teman-teman udah nunggu di sana. Ayo guys, kita terus. Through the sun rays and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Bendahara. Guys, kita mau OTW ke Bekasi, undangan dari DPP pusat. Silakan Bendahara, dilanjut. Ini dengan wakil ketua kita nih yang tengah nih, dengan Roy Silalahi. Nah, ini yang sampingnya divisi apa? Satgas. Oh, Satgas. Nah, ini Bapak Ketua kita nih, Bapak Januar Tumorang. Salam BBB. Nah, ini yang belakang nih, Bapak Bendahara Umum. Ngomong nggak? Horas. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. Oke, selamat siang. Kami dari PBB PAC Duren Sawit akan merapat ke DPP karena undangan untuk masalah struktur organisasi. Ya, semoga kita menemukan jalan yang terbaik untuk PBB DKI Jakarta. Salam PBB. Spent the last 2 weeks just
Pasumoniba do dari kami Jakarta Barat sebuah semangat yang luar biasa untuk kami atas perbankan. Ya. Dan untuk dari akahan dan pemimpin Jakarta Barat memang mulai Jakarta Barat udah sangat korak do kuhilala di sana alana adong do musi di sana ormas-ormas lain. Nah, bahkan anggota nasi TBC Jakarta Barat bunga tiga masuk di sana. Padahal di mana salah satu pengurus. Jadi sangat itu semua di hari pesan nabi itu pakai tuh do jajaran. Nah, tetap pantau hamu memahami apalagi terlalu di Jakarta Barat. Kalau kami sangat susah gitu lah. Kadang-kadang kalau wingoti, kalau terharu, ada terharu, oke lah. Yang paling penting jadi baik. Dia pinangi itu pendiri di PBB 10 jari pasal 10 semajujung. Mau ada yang beri jadi pasal kami ada yang dibuka hamuna PBB di Indonesia. Doh takkan gedung naik yang kena memboto. Maunya ada di ketua doh di pendiri nasional nama bentuk PBB. Jadi tumpah saya sederhana ada yang terjadi di muka PBB. Jadi soal masuk di bagian soal kamu odolon nami ketak do pinangido tuh kamu kejajaran asal tetapkan tuh kamu kami alana di Jakarta Barat sangat susah mungkin di mulai di PC lain dan ada beberapa GMBB mau rokok mulai di Baratan GMBB nggak sangat gudang karena kita diberi kesehatan sore hari ini bisa kita berkumpul di tempat ini. Pertama saya menghormati Ketua Umum PBB Pak Sekjen dan jajarannya. Saya perkenalkan diri saya Donald Freddy Bakara, Ketua PAC Kembangan Jakarta Barat. Biasa di relawan-relawan organ, tapi karena ada budaya Batak, saya ada istilahnya kewajiban lah membesarkan Batak di Grogol Petamburan. Istilahnya apapun yang terjadi PBB harus ada di Grogol. Horas. Jadi kubayarin apabila di bagas tikio merara sudah. Jadi memang omba ini dia anak bata. Alai anak bata sebetulnya orang kepala dunia tadi tidak bisa mengatur jalan dan jatuh. Jadi omma PBBO untuk mempersatukan kita supaya orang Batak bisa bersatu. Soalnya ini Pak Barida nakin siat Jakarta Barat, jolo di tim sanggar matutu baik guru-guruan, jolo sinuko marga. Salam PBB, satu keluarga, satu jiwa, satu rasa. Mulia terima kasih banyak Bapak Ibu yang ada dari DPC Jakarta Barat
yaitu PAC yang ada di wilayah DPD DPC Jakarta Barat. Terima kasih saran dan masukannya. Selanjutnya tadi berhubung saudara kita yang dari PAC Jatinegara Jakarta Timur tadi sedikit terlambat. Untuk itu kami mohon memperkenalkan diri Bapak dulu. Awal harus sekali lagi mungkin mau Pak JTV mungkin kita cari mulai siang kali lagi kumar jadi sama jalan turun jauh dari negara lain merbalu dari negara terus sesuai kasus. Jadi mulai apa dalam bulan kami wan komando sifat doa kami mulai dari pemilih ketua DPD DKI Jakarta Raya. Selamat siang, saya Januar Simorang, kami dari PAC Duren Sawit. Kami tetap satu komando dari semua pengurus DPP atau DPC. Ya kami datang ke sini mengikuti hati nurani. Inilah kami dari Duren Sawit. Terima kasih. Saya hormati Ketua Umum DPP Bapak Agus Kopi, saya hormati Sekjen Sekretariat Jenderal DPP Bapak Sumamora, namanya Pak Bapak Arnold Sumamora. Saya hormati pendiri-pendiri Pemuda Batak Bersatu, dan saya hormati seluruh teman-teman yang ada hadir di sini. Saya Robert Tambah, Ketua DPC Jakarta Pusat, mengikuti seluruh keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat 1000%. Baik, terima kasih. Kalau saya lihat ini satu rasa, satu jiwa. Berarti apapun bentuk yang ada di kendala-kendala kecil-kecil, ya itu satu rasa. Mungkin seperti itu. Begitu juga dengan saya perhatikan kadang di medsos berarti apa tentang kemanusiaan, orang mati aja kita nangisin, iya. Jadi saya merasa juga kalau hilang satu, saya merasa waduh kurang kekuatan saya. Jadi saya merasa ini ada yang kurang yang hanya yang kecil saja. Tapi saya sudah mendengar dari semua DPC dan lengkap PAC, saya semangat. Ya. Dan perlu juga usul juga perlu. Saya juga sudah telepon ketua dan Pak Sekda. Ini bukan pengunduran diri saja. Ini hanya dibekukan selamanya. Dibekukan selamanya berarti kalau saya berpikir itu dibekukan pemecatan. Jadi seperti itu. Jadi pemecatan dari ketum dan kami sudah mendengar tadi semua satu komando dari ketum. Kami tetap mendukung PBB. Tetap mendukung PBB. Karena saya mau
dan saya berharap PBB ini maju. Saya berharap itu. Saya sudah kalau bisa buat dulu surat pemecatan itu, seperti itu baru kita bisa ngomong bergerak. Karena kita ini juga satu komando ketum. Mungkin itu saya bisa sampaikan sama ketum, karena dia pesan by WhatsApp yang dikirimkan saudara-saudara Lius Tumor di SMA sebagai ketua DPD DKI Jakarta itu sifatnya mengundurkan diri, tolong digarisbawahi, yang artinya tidak ada di situ memecat, bukan dipecat oleh ketum atau tidak ada surat pemecatan dari DPP, akan tetapi beliau mengundurkan diri. Oke, baik, cuma sedikit ditambahin dulu. Terima kasih buat teman-teman, sahabat-sahabat semua. Di sini jujur saya sangat terharu. Ternyata kita tidak ada polemik. Ternyata kita tidak ada permasalahan. Semuanya bisa hadir. Kalaupun ada perbedaan pendapat, itu hal biasa. Perbedaan pendapat itu tidak menjadikan kita berpecah atau terpecah. Hari ini sudah kita buktikan. Sebenarnya tadi saya coba tidak membahas masalah saudara Leo, tapi nggak apa-apa, sedikit saya sampaikan isi pesan WA-nya ke saya. Saya bacakan isinya, nanti mungkin bisa kita maknai atau kita bisa artikan sama-sama. Malam ketum, saya Leo Situmorang SAMH mohon pamit, tidak bisa bergabung lagi di PBB mengingat acara Ispanpol dan pemberian SKLBH tidak berjalan. Untuk itu saya tidak bergabung lagi di PBB dan PBB berhak untuk mencari pengganti saya. Sekali saya mohon maaf, besok surat resmi permohonan saya untuk membekukan akan saya kirimkan ke DPP. Jadi sebenarnya sebelum WA ini sampai ke saya, sorenya kami WA-WA-an. Dulu pagi seharusnya Dewan Pendiri mengadakan rapat, suratnya Sekjen sudah bikin surat undangannya, cuma tidak jadi kami setri pendiri karena keburu beliau sudah pamit. Ini bahasa pamit ini ya saya pribadi memaknai itu mengundurkan diri. Jadi tidak akan ada surat pemecatan dari DPP, yang ada nanti mungkin kami akan kasih surat balasan berdasarkan pesan WA-nya atau berdasarkan surat resmi pengunduran dirinya. Namun perlu saya tegaskan, kami tidak akan menunggu lama-lama surat itu masuk. Siapa tahu nanti beliau sibuk dan tidak sempat untuk mengirimkan surat itu. Mungkin berdasarkan pesan WA yang beliau sampaikan kepada saya secara pribadi, kepada Sekjen secara pribadi, dan beliau publikasikan di grup WA DKI. Jadi mungkin itu nanti dasar kita untuk mengucapkan terima kasih terhadap dedikasi, loyalitas, dan perjuangan beliau selama menjabat sebagai Ketua DKI. Jadi jujur, kami dari DPP sendiri pun, ini saya bukan berbahasa politik atau bermain-main dengan kata-kata. DPP sendiri pun belum ada membuat keputusan apapun terkait pembekuan, karena kita kasih waktu pada saat itu 3 hari, dan pada hari Jumat kemarin mereka menyatakan mau datang untuk klarifikasi. Jujur saya situ, dan sampai langsung saya katakan kepada saudara Ingon dan saudara Pasaribu, saya kecewa karena kita sudah menunggu, baik saya selaku ketua umum, Sekjen, Bendung, beserta para pendiri, untuk meluangkan waktu untuk mau mendengar klarifikasi beliau terhadap rumor atau berita-berita yang ada di bawah. Nah, namun ya saya nggak tahu entah kenapa beliau tidak datang. Saya langsung sampaikan, mohon maaf kalau begitu tidak ada yang
klarifikasi ya silakan buat secara tertulis, nanti akan kami balas. Lalu saya tinggalkan tempat. Nah, artinya waktu untuk klarifikasi bukan kami yang meminta, tetapi mereka yang meminta hari Jumat jam 2. Itu artinya saya merasa dipermainkan. Kenapa saya sudah kasih waktu, kenapa dia tidak datang? Kenapa suruh sekda yang datang? Nanti apa yang disampaikan sekda tidak sejalan dengan dia, nanti kan dia akan disampaikan. Itu bukan bahasa saya, itu bahasa sekda. Itu yang saya kemarin tidak mau. Nah, sudah sampai ke kami surat klarifikasi. Mungkin di grup WA juga ada dikirimkan. Namun yang kami sayangkan, surat klarifikasi itu, dan saya bukan mau mencari kesalahan, yang cuma sebagai seorang organisator, sebagai seorang pengacara juga, sebagai seorang pengurus, surat tersebut tidak bertanda tangan dan tidak ada di situ disebut saya yang bernama ini dengan ini mengklarifikasi gitu. Jadi kalau saya baca seperti cerpen yang saya tidak tahu pengarangnya siapa. Nah, lagi bergabung di PBB, kita akan hargai dan hormati keputusan itu, dan kita tetap akan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka karena loyalitas mereka, dedikasi mereka, PBB DKI bisa terbentuk dan berjalan dengan sampai saat ini. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai tadi Pak Waka. Jadi saya juga tidak mau bermain dengan kata-kata, apakah itu pamit, apakah itu pengunduran diri. Ya intinya mereka tidak mau lagi bergabung di PBB. Jadi mungkin per hari ini DPP akan tunggu suratnya, dan jika suratnya memang tidak ada hari ini, mungkin kami akan mengirimkan surat berdasarkan pesan WA. Mungkin berdasarkan pesan WA juga yang sudah dipublis juga ke forum atau ke grup DKI, dan semua sudah mengetahui, dan nanti mungkin berdasarkan surat itu yang akan kami balas. Artinya kami akan sampaikan bukan surat pemecatan, tapi surat ucapan terima kasih terhadap beliau yang selama ini telah bergabung membangun PBB, dan kiranya juga hubungan silaturahmi, hubungan persaudaraan jangan terputus hanya karena perbedaan pendapat. Mungkin itu, atau ada yang tambahin Pak Penasihat bentuk. Terima kasih Pak. Salam. Selamat datang, selamat sore buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Saya senang dan bangga. Saya sebagai penasehat PBB sekaligus salah satu pendiri, Dewan Pendiri, di pendiri kita sepakat kemarin itu pada saat mendirikan PBB kita ini ada 4 poin kami sepakati kemarin: solidaritas, toleransi, rukun, dan gotong royong. Kami sepakat, makanya kami dirikan dulu PBB ini. Itu dulu pertama poinnya. Kenapa berdirinya ini? Karena kami sepakat 4 poin itu. Dan ada pun polemik, sudah menurut saya sudah clear di DPD DKI. Sudah ada, walaupun hanya sebatas melalui WA. Kami anggap Bapak Ketua DPD DKI Leo Situmorang sudah mengundurkan diri. Tapi kami tetap menunggu surat resmi dari beliau. Sebagai penasihat, kami berkesan siapapun nanti jadi ketua DPD DKI yang akan kalian pilih secara demokrasi, tetaplah kita pegang yang 4 poin tadi: solidaritas, toleransi, rukun, dan gotong royong. Artinya
sekarang harus dengan gotong royong. Terus kami di DPP sangat mengharapkan kami ini hanya bisa memandang jauh, itu pun masih terbatas pandangan kami. Organisasi itu kakinya itu, tangannya itu adalah pengurus-pengurus DPD, DPC, PAC. Itu kaki kami, tangan kami yang bisa menjangkau ke seluruh pelosok tanah air. Kami DPP hanya bisa memantau. Tapi apabila tidak sesuai dengan 4 poin tadi yang saya sebutkan, itu memang kami anggap itu sudah keluar daripada misi dan visi ini. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara saya sekalian. Mudah-mudahan DPD DKI ini akan makin maju, makin besar. Saya yakin itu. Bapak-bapak pasti bisa. Mudah-mudahan kedepannya dapat ketua yang baru, benar-benar ketua yang bisa mengayomi dan menggerakkan semua anggota DPC, PAC di Jakarta Raya. Saya rasa demikian untuk saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih yang terhormat Pak Rusdan Purba, Dewan Pendiri, Pengawas, dan Dewan Penasihat di Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Batak Bersatu. Selanjutnya juga di sebelahnya ada Kakanda Lingkop Manulung sebagai Bendahara Umum DPP Pemuda Batak Bersatu mau memberikan sepatah dua kata. Waktu dan tempat bersama Pak. Belum melihat kanan, dua bawah saya berdua. Jadi las bawah kita sudah angka aman kainan dan pengujian. Las bawah nabi so kami siap DPP mantuk moliate urang turamu ala di lewat kamulo rohamuna tarik tani rohamuna tu organisasi tahu kurang tahu sok-sok ini nanti nggak di pinggir hari sudah keadaan uli nah di lewat kamu nah semua dia yang kami nanti akan peraturan di DPP. Jadi kamu pengen siap nah itu di Bangladesh. Terima kasih. Horas Maninda Saludan. Pagi sekali mereka ada dokter yang saya untuk menodinya dari masuk. Ada orang suhu dokter sempat berdoa ada kubatan dalam diriku. Awan-awan luar kondisi lain. Posisiku di PBB tahu saya ketua itu jadi wakilnya. Nawalap berdiraja ibu turni secara lebih rendah. Jadi oleh itu tong pasal kami tuamu agar Tuhan kami ngado di DPD DKI Jakarta khusus kami sulit tu DPC do PAC na las kami mangidamu ala tetap tuamu bersinergi di PBB tahun
soalnya dokter nih ketua umum tak mulai dong masalah nagalga tapakele, masalah nagele tapakago. Artinya mulai dulu tolak gosong nih, posro hatta, sadar hatta, pembeton pasti semakin maju. Boleh. Kebetulan untuk dua penasihat di DPP Naro Resort dan kebetulan berdiri loh, mungkin tak bikin ini deh, lihat deh. Sama coba Jun. Mau lihat deh ibu ngata, mau lihat yang di Tuhan. Bukan waktu diriku mungkin sebagian naung dison ngamadap ngadidat diriku alisan dengan mendadak masuk diriku au nama goa Alfredo Panzaidan posisi di DPP dipercaya Kidumi sebagai wasekjen dan juga sebagai pendiri di organisasi Naholongyo terkait hubungan dari Dikyo Saudi. Saya sangat terharu ketika Nasugudan di share sekjeni undangan ini untuk mengumpulkan jajaran DPC sama PAC DKI Jakarta. Arong gue Saudi suku-suku terharu warung mainan ini. Alai Ulu isu betul mau tentang pribadiku sendiri seorang pendiri. Ketika ini hubungan ini tujuannya mulia, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkatinya. Ada amin buat kita. Itulah suatu kebanggaan bagi saya ketika saya lihat semua DPC yang di DKI datang dan PAC dan jajarannya datang. Saya sangat bangga. Berarti kita tidak lihat masalahnya, tapi kita lihat mulianya hubungan PBB ini. Makanya saudara-saudara datang ke sini. Kesan dan pesan saya buat saudara-saudara yang ada di sini, sedikit ungkapan saya itu, ingat hubungan ini adalah hubungan mulia. Kita camkan itu supaya kita bangga. Oke? Luar biasa. Mungkin alai takut takut nak kadongan ibadah untuk dirina mula mengawa maulibat wala murni razai nabar julu ima berubah diri dan itu yang terakhir. Kembali bahasa-bahasa untuk hari jauh dua dalam bawah. Mungkin kalau kisah akan hula-hulai sonam balela sepaku mariamu raja kami buktiman. Mungkin harapku kedepan membaca tulung atau buku musik penasehat Jomer Maluda Banjiran terbaik dan tentunya mulai Pemuda Batak Bersatu Satu jiwa NKRI Horas Dua salam keluarnya mulai makhluk ketutuhan ini hubungan rasi roha manjai ras roha bereng angka gopara pilih sayai pemuda Batak Bersatu satu jiwa NKRI diriku yo Joner Maroja Panjiran Nawar Budurajai Boru Turni saya pada anak bawah saya mau ia aku di BPON sebagai pendiri dohot pengawas penasehat langsung itu marwakta di mana dinamika organisasi gesekan hal yang biasa karena untuk kemajuan. Apa semua di luar dari orang? Minta maaf pamit karena undangan sangat mendadak.
lain yang mendadak dulu PBB tahu. Kalau sudah direncanakan akan terjadi ini kuning umat undang. Jadi sebagai semono pembicaraan konsolidasi bagaimana perkembangan PBB ke depan. Jadi tidak nomor publiso Arab Rohani sebagai DPP saya merawat soal dari muat dan berdua soal dari dua anak kurang tahu kan itu kan. Jadi semangat kita mempererat hubungan persaudaraan kita. PBB lahir dari akar bawah bukan akar berada. PBB lahir dari kesusahan orang Batak yang selama ini yang tidak pernah diperhatikan orang-orang Batak yang elit di atas. Bagi kita itu kita memperkuatkan. Kita yang di akar bawah ini yang susah, yang menderita. Bagaimana tahunya kita ini orang-orang Batak di perantauan, susahnya hidup kita di perantauan. Kadang-kala ada kejadian musibah dibuka dan mulai mula raswado. PBB hadir untuk di situ untuk membantu rekan-rekan kita yang susah, yang butuh sosial dari kita. PBB ada di depan, PBB sangat di depan untuk membantu orang-orang Batak yang susah. Siapa yang merasa orang Batak masuk ke PBB. Kalau nggak merasa orang Batak, mari kita tarik dan kita dekati. Kalau dia tahu orang Batak itu adalah hebat. Suku Batak adalah suku yang sangat dihargai. Kita lihat di mana aja di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia tidak ada yang tidak mengakui orang Batak. Siapa Batak itu? Orang Lopu seluruh orang Batak itu sangat hebat sekali. Toleransinya gotong royongnya, walaupun akhir-akhir ini toleransi dan gotong royong orang Batak sudah mulai luntur, tetapi PBB ada untuk memperkuat kembali toleransi. Jangan pernah kita tinggalkan bahwa kuning dari halaman kaki. Jadi bagi doan di seluruh hari tujuh hari kita, rapsadama kita membangun PBB, saling bertoleransi, saling memberikan informasi, ada informasi yang membangun. Unang informasi hotel kosong tiap elade. Ada informasi yang untuk membangun kebersamaan pemuda Batak bersatu. Orang semua kita, saya diberi hotel tujuh hari, saya lihat kita golong kesehatan untuk kemajuan PBB. Odima Mulyadi. Luar biasa nasihat kita. Oke, Pak Sekjen. Jadi mulai jujur membagi orasi, saya orasi deh, orasi di Pak Penasihat luar biasa. Berarti nggak boleh be orator. Cocok dengan orator kan? Oke baik, terima kasih Pak Penasihat. Seiring berjalannya waktu, tentu kita juga memperhatikan bagaimana organisasi ini bisa berjalan. Tentu ada juga mekanisme yang harus dilalui, sehingga kita juga perlu dan segera memberikan SK kepada seluruh DPC dan DPC juga akan segera memberikan SK kepada seluruh PRC dan besar harapan kami untuk seluruh PRC juga akan membentuk ranting di mana-mana sesuai dengan moto isi misi dari organisasi Pemuda Batak Bersatu agar bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tak luput juga kami mengharapkan dukungan agar ini bisa berjalan dan kita melalui mekanisme itu agar roda organisasi itu bisa berjalan di tingkat DPD, DPC, PAC dan ranting. Untuk itu perlu juga kami beritahukan
yaitu untuk saat ini Dewan Pimpinan Pusat mengambil keputusan, mohon izin Ketua, yaitu seluruh BPD DPC yang ada di DKI Jakarta, seluruh DPC dan PAC yang ada di Jakarta, DPC Jakarta saat ini diambil alih oleh DPP. Dan selanjutnya juga kami akan menunggu surat resmi dari Saudara Leus Tumorang, dan kami akan menjawab dan menjalankan mekanisme yang ada sebagaimana mestinya di organisasi pada umumnya. Dan perlu juga kami beritahukan kepada saudara-saudara sekalian, di dalam memilih mencalonkan sebagai ketua, baik itu di PAC, DPC, DPD, agar selektif, karena ini adalah tongkat komando. Perlu tegas kami sampaikan agar Bapak Ibu sekalian ini adalah organisasi. Ini adalah organisasi pemuda Batak Bersatu yang membawakan nama suku Batak. Tak terlepas juga kita dari Dalian Natul. Justru itu ada motto yang kita bawa di situ: solidaritas, rukun, toleransi, dan gotong royong. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah hadir dengan undangan kami. Kami sangat mengapresiasi setinggi-tingginya atas segala yang sudah dilakukan juga, aksi-aksi sosial atau aksi-aksi kemanusiaan di mana Bapak Ibu sekalian, baik itu di tingkat PAC, DPC, dan DPD DKI Jakarta. Terima kasih atas dukungannya, karena kami juga sadar bahwa kekuatan kami adalah dari akar rumput, yaitu adalah PAC, ranting, DPC, DPD, yang artinya kami kuat karena Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, agar bisa roda organisasi berjalan sesuai yang kita harapkan, dan kami nanti akan secara resmi membuat edaran dan akan memberikan percepatan SK kepada PAC, dan juga DPC juga akan mengeskakan ke PAC. Itu maksudnya, mohon maaf kami ulangi, DPP akan memberikan SK kepada DPC, dan PAC juga akan memberikan SK kepada ranting dan selanjutnya tadi. Jadi untuk itu, karena ini sudah sore, saya rasa mengingat waktu sudah larut malam, bentar lagi sudah malam ya. Udah sore. Jadi kita juga dari berbagai tempat jauh. Jadi untuk mengakhiri rapat kita ini, kami minta dengan segala hormat, sebelum Wasekjen Mekael Pasar Ibu SK membacakan notem rapat, kita ingin mendengarkan closing statement dari Ketua Umum Bapak Lando Fernando Sihombing SPD. Waktu dan tempatnya berlangsung.
sebelum closing statement mungkin sedikit tadi kan ada poin-poin rapat yang disampaikan Sekjen. Cuma tadi mungkin ada 2 poin mengenai pembahasan percepatan SK tadi sudah disampaikan Sekjen. Karena kondisi DPD DKI dan memang DPD DKI ini kita ketahui adalah DPD barometer seluruh Indonesia. Jadi hari ini kita sudah tunjukkan bahwasanya DPD DKI ternyata tidak berpengaruh sama dinamika yang saat ini terjadi, tetap masih solid, tetap masih menjunjung tinggi visi-visi kita, menjunjung tinggi moto kita, yaitu solidaritas, toleransi, rukun dan gotong royong. Tadi saya sudah sampaikan, kepengurusan DKI sementara ini diambil alih oleh DPP, dan saya pastikan DPP juga tidak mau berlama-lama. Kepengurusan itu diambil alih DPP dalam waktu dekat, dalam waktu cepat, dan kami ini adalah tugas yang harus kami bantu dengan cepat. Mungkin mekanisme pemilihan ketua DPD terbaru mungkin segera akan kami kirimkan. Mungkin kita akan buat tatipnya dan kita akan buat kriterianya ketua yang akan terpilih. Cuma kami mengharapkan pemilihannya secara demokratis, dan kami juga tidak mau, kami juga dari DPP tidak mau mengintervensi DPD manapun. Kami tidak akan intervensi, dengan harapannya budaya ini akan kita turunkan sampai ke tingkat bawah. Jadi dalam waktu 1 atau 2 hari ini kriteria dan tatipnya mungkin akan kami kirim, dan kawan-kawan DPC yang ada di DKI akan kita undang dan akan kita kasih hak untuk mengusung siapa calonnya. Jadi kami tidak akan mengintervensi dan kami akan tidak menunjuk siapa. Namun ada mekanisme mungkin yang nanti mungkin akan kami buatkan. Ketua calon yang akan diusung mungkin harus diusung beberapa DPC dengan surat dukungan dan sebagainya. Sebenarnya ini menjadi beban sama DPD, sama DPP, tetapi hal itu harus kami ambil walaupun dengan akan mengeluarkan waktu, biaya dan sebagainya. Dalam waktu cepat kami akan mengadakan musyawarah DPD DKI, dan untuk itu DPP yang akan menjadi panitia. Kami akan ada di tengah-tengah sebagai pendengar dan bukan sebagai justice. Kami tidak hakim, tetapi nanti saudara yang akan menentukan siapa yang akan memimpin DPP di DKI. Jadi mungkin itu yang bisa kasih tambahan sedikit yang disampaikan Sekjen. Dan ketiga, ada poin membahas program-program pemuda Batak Bersatu. Mungkin mengingat waktunya yang begitu sempit, nanti mungkin kita akan ketemu setelah kita adakan pemilihan ketua DPD. Mungkin dari teman-teman sekalian mungkin sudah bisa kadang-kadang siapa calon ketuanya. Cuman kami dari DPP meminta biar berjalan kaderisasi, jangan kita ambil dari luar, karena saya yakin dan percaya kader-kader PBB di DKI itu luar biasa. Dan mungkin kita sudah saling kenal, saling paham, saling mengetahui kemampuan masing-masing. Mungkin besok pagi atau nanti sempat malam ini Dewan Pendiri akan melakukan rapat untuk menentukan tatib, menentukan waktu, tempat rapat musyawarah yang akan kita laksanakan. Jadi ini mungkin pertama atau satu-satunya DPD yang akan memilih ketuanya dengan jalur musyawarah daerah, luar biasa. Karena DPD yang lain itu hanya berdasarkan rapat beberapa orang ditunjuk ataupun mengajukan diri sah menjadi ketua DPD. Jadi ini memang daerah istimewa
biasa. Jadi telah membebankan ke DPP untuk mengadakan musdalub. Ini demi kebaikan DPP. Kami berharap DPD DKI menjadi contoh yang baik, menjadi gambaran yang baik di DPD-DPD lain, yang dimana telah kita buktikan adanya dinamika, tetapi tidak menggoyangkan, tidak melunturkan semangat di bawah. Ternyata tidak ada pro kontra di DKI. Jadi kita khawatir, wah ini ada pro kontra di DKI dengan ada seperti itu. Ternyata tidak. Nah, jadi ternyata DPD DKI tidak melihat siapa yang memimpin, tetapi DPD DKI ternyata melihat apa visi-misinya Pemuda Batak Bersatu, dan ternyata kita berjalan di visi-misi dan di motonya Pemuda Batak Bersatu. Mungkin di akhir kata saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus PAC, ketua-ketua, sekretaris bendahara dan seluruh anggota beserta pengurus lainnya yang ada di DKI yang hadir saat ini, yang mungkin tidak bisa hadir juga di saat ini. Saya menyampaikan hormat, terima kasih. Kenapa? Karena PAC adalah lumbung massa Pemuda Batak Bersatu. Jadi lumbung massa itu ada di PAC. Begitu juga dengan kepada seluruh ketua DPC, seluruh pengurus DPC, dan seluruh anggota yang hadir saat ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena ternyata DPC DKI yang saya berada di dua grup A dan grup B. Saya sempat memikir, wah ini kemana nih? Dia ke kiri ke kanan, dia ke kiri ke kanan. Ternyata semuanya ke depan, tidak ada yang ke kiri ke kanan. Begitu juga dengan kepada pengurus DPD DKI yang hadir saat ini, ada Waka saudara saya Lepson Simanjuntak, ada Kabid Usaha, ada OKK, wakil OKK, beserta ada penasehat, ada Humas, dan pengurus lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya meminta kepada seluruh pengurus, kami tidak mengambil alih hak saudara atau wewenang saudara, cuman kami tidak mau nantinya ada tanggapan miring, oh ternyata ini pelakunya, ini apanya, ini sebagainya. Jadi hal itu yang mau coba kami ambil, tetapi dalam kepanitiaan nanti pengurus DKI akan kami libatkan. Seluruh pengurus DKI yang masih aktif akan kami libatkan untuk kepengurusan kepanitiaan Musda. Nanti dalam waktu dekat kita akan adakan rapat. Mungkin dalam 1-2 hari ini kami akan merumuskan dulu tatipnya, baru nanti akan kami undang pengurus-pengurus DKI untuk pelaksanaan nanti Musda. Nanti kita yang akan menggodok siapa calon-calonnya, apakah nanti dari pengurus DKI sendiri, monggo, ataupun dari DPC atau PAC. Yang pasti kami dari DPP meminta kadernya Pemuda Batak Bersatu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman pendiri, penasehat, bendung, dan sekjen, wasekjen yang telah mengkonsep rapat kita hari ini. Sebenarnya poin yang paling penting yang bisa kami ambil adalah ternyata DPC, PAC, pengurus DKI tetap solid, tidak ada ke kiri, tidak ada ke kanan, tetapi semuanya maju ke depan untuk menjalankan visi-misi. Itu poin yang paling penting hari ini kita dapat. Video. Lagi. Videonya. Iya. Itu. Pemuda Batak Bersatu. Satu rasa, satu jiwa. NKRI. Harga mati. Horas. Jakarta. Dulu, pesan kamera. Ini kamera.
Kesempatan. Sekali lagi. Pusat. Oke. Yuk. Satu rasa, satu jiwa. NKRI harga mati. Ya. Video. Komando Ibedung. Pemuda Batak Bersatu. Satu rasa, satu jiwa. NKRI harga mati. Kali suaranya lebih kencang. Oke. Video. Komando DPC Jakarta Utara. Pemuda Batak Bersatu. Satu rasa, satu jiwa. NKRI harga mati. Horas. Horas. Dua-dua. Oke. Video. Komando Jakarta Barat. Pemuda Batak Bersatu. Bikin apa, Pak? Udah belum? Udah. 1, 2, 3. Pemuda Batak Bersatu. Satu rasa, satu jiwa. NKRI harga mati. Tangan nempel apa? Komando. Pemuda Batak Bersatu.